CH3COONA ya. CH3COONA. Maka dia bersifat basa. Kalau antara asam lema dengan basa kuat, nah kan basanya yang kuat ya, maka dia bersifat, garam itu bersifat kita bersifat basa, maka pH-nya bisa dari 7. Kalau bisa dari 7, maka OH-nya yang kita cari, konsentrasi OH- sama dengan KW ya, per Ka kali konsentrasi ya. Tetapan air kan 14 ya. Kemudian Ka berapa itu kan nanti berapa lah nilainya nanti ya. Kemudian sebaliknya, kalau dari asam kuat dan basa lema, contohnya HCl, apa basa lema? Basa lema misalnya NH4OH, itu basa lema itu akan menjadi NH4Cl itu ya. Maka sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, dia terhidrolis sebagian, tapi perbedaannya dia bersifat asam ya. Kalau dia bersifat asam, maka konsentrasi hapusnya yaitu bagaimana caranya, AK dari KW PB kali konsentrasi ya. Lanjut. Kalau sama-sama lema, maka garam itu terhidrolisis sebagian ya. Maka konsentrasi hapus sama dengan KW kali Ka per Kb ya. Jadi prinsipnya hidrolisis ini yaitu penyelaian dengan air ya. Sehingga garamnya itu bisa bersifat asam atau basa. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita lihat sumber asal dari garamnya. Kalau dia asam kuat dengan basa kuat, maka dia tidak bisa terhidrolisis. Kalau dia salah satunya berasal dari yang lemah, maka dia terhidrolisis sebagian ya, baik itu basa lemah atau asam lemah. Jika dia bersumber dari sama-sama lemah garamnya itu, nah maka konsentrasi mencari konsentrasi hapusnya KW kali Ka per Kb ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Ini mana kameranya? Larutan buffer. Apa itu larutan buffer? Yang ketiga ya. Larutan buffer itu larutan untuk mempertahankan pH ya. Nah, di sini larutan yang mempunyai pH konstan meskipun diencerkan ditambah asam atau basa. Larutan penyangga tidak berubah karena hapus dan oksigen yang datang biar ditangkap oleh partikel zat. Intinya larutan buffer itu sederhana larutan untuk mempertahankan pH ya. Jadi pH-nya konstan ya. Dalam pH ya, dalam digunakan untuk pH meter atau alat mengukur pH. Ada 3 larutan buffer ini, larutan buffer 4, buffer 7, dan buffer 10. Kalau buffer 4 itu digunakan untuk mempertahankan pH pada suasana asam. Sedangkan buffer 10 digunakan untuk mempertahankan pH pada suasana basa. Sedangkan yang 7 pada netral ya. Apa sifatnya? pH larutan tidak berubah jika diencerkan. pH larutan tidak berubah jika ditambahkan ke dalam sedikit asam atau basa ya. Itu buffer, tambahkan buffer berarti kita ingin menetapkan ring pH ya, asam atau basa ya, untuk mempertahankan pH ya, supaya tidak berubah ya. Karena harus ada larutan buffer ya.
Asalnya dari mana? Ada dua itu, terutama campuran asam lemak dengan garamnya ya. Nah, dengan garam dari asam lemak tersebut ya. Apa contohnya? CH3. Apa yang asam lemak? CH3COA. Apa garamnya? CH3CONA ya. Atau H3PO4 asam lemak. Apa garamnya? NaHPOM4 ya. Itu cara itu yang pertama ya. Jika larutan buffer ini bisa dibuat kalau asam lemah dengan garamnya kita campurkan. Yang kedua, basa lemah dengan garam. Ya. Kalau dia asam lemah dengan garamnya, bagaimana menghitung pH-nya? Konsentrasi A+, ketapat asam, mol asamnya dibagi mol garam. Ya. Kalau OH-, kalau dia bersumber dari basa lemah dengan garamnya, maka konsentrasi OH- yaitu tetapan basa, tetapan ionisasi basa, mol basa per mol garam. Ini catatan, jika tidak ada sisa gunakan rumus pH yang tadi ya. Jika yang 5 gunakan rumus pH penyangga, jika yang kuat gunakan rumus pH saja. Ini catatan aja. Oke, 3. Yang keempat, tulang tambah fair ya. Yang keempat, bentar, coba saya ada soal ya. Cari dulu soal tentang pH meter ini, pH M-nya itu sekitar 500 ml. Kalau diubah ke itunya jadi 0, ya, KSP yang Anda sebut di SMA dulu ya. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah konsentrasi zat larut dalam suatu larutan jenuh. Ya. Ada jenuh, ada jenuh itu maksudnya gini. Jika kan ada larutan itu zat terlarut dengan terlarut ya. Yang disebut jenuh antara pas tepat antara zat terlarut itu udah antara pelarut itu udah maksimal melarutkan zat terlarut, udah pas dia. Ya. Kalau seandainya ditambahkan lagi zat terlarut, dia tidak bisa melarutkan, artinya dia akan mengendapkan. Kayaknya contohnya apa? Contohnya kalau Anda melarutkan gula, airnya cuma setengah apa ya? Airnya cuma setengah gelas. Gula yang Anda ingin larutkan itu 1 gelas itu. Bisa nggak itu? Nah, maka lewat jenuh dia akan mengendap ya. Nah, itu yang jenuh ya. Kalau ini kan ya itu yang harus Anda tahu ya, jenuh lewat jenuh ya. Kemudian larut. Kelarutan zat terlarut dalam suatu larutan jenuh ya. Harga kelarutan menyatakan konsentrasi maksimum yang dicapai dalam suatu zat ya. Satunya konsentrasi siapa? Zat terlarut ya. Berapa konsentrasi maksimum yang dicapai dalam zat tersebut? Itu disebut dengan kelarutan. Apa bedanya dengan hasil kali kelarutan? Kalau hasil kali kelarutan yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion zat terlarut dalam suatu. Nah, supaya lebih gampang Anda memahami, kelarutan itu adalah konsentrasi. Sedangkan KSP atau hasil kali kelarutan disebut hasil kali ion-ion, hasil kali konsentrasi di dalam larutan tersebut. Itu lebih sederhana ya. Ini kan hasil kali konsentrasi ion-ion terlarut dalam suatu larutan jenuh. Dan disebut hasil kali konsentrasi itu bisa juga. Karena kalau seandainya koefisien sama, maka
ion dengan larutan itu sama konsentrasinya ya. Ya harus Anda terapkan koefisien. Maka didapatkan formula jika ini N ya, jumlah ion ya. Nah, kalau 2 disebut biner, kalau 3 disebut terner, berapa jumlah ionnya? Contohnya NaCl, berapa ion di sana tuh? NaCl berapa ion? Halo? Berapa jumlah ion kalau larutan NaCl? 2, ada ion Na dan ada ion Cl ya. Yang 3 apa contohnya? H2SO4 ya. Apa ion yang ada di H2SO4? Berarti 2H+ ditambah SO4-2. Berarti 3 ionnya itu. Berarti terner ya. Bagaimana menghitung KSP-nya? Kalau hanya 2, berarti KSP sama dengan S dikuadratkan. Kan S tadi disebut dengan konsentrasi larutan tersebut, itu konsentrasinya. Ya. Kalau kita menghitung KSP-nya, maka hasil kali konsentrasi tersebut. Kalau dia 2, maka dipangkatkan ya. Nah, kalau dia 3, berarti 4S pangkat ya, di mana asalnya? Ini dia. Kalau misalnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian pangkat N kurang 1. 3 kurang 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Maka 4S pangkat 3. Di sana begitu. Ya. Ini. Makna kelarutan dan hasil kali kelarutan ini gini maksudnya ya. Dalam aplikasi atau kegunaannya, kalau kita dapat menghitung KSP, tahu nilai KSP-nya, kita dapat memprediksi apakah zat pelarut itu bisa larut atau tidak dengan pelarut yang ada. Nah, itu yang bisa kita tentukan itu. Oh, ini zat ini tidak bisa larut. Nah, kita bisa melihat dari nilai KSP-nya. Nah, itu gunanya tujuan dari topik ini, kelarutan dan hasil kelarutan. Apakah kan larutan disebut campuran zat pelarut dengan pelarut ya, yang homogen, yang sempurna ya. Nah, untuk dia bisa larut dengan pelarut, maka bisa tentukan apakah dia bisa larut atau tidak. Kita dapat tunjukkan lewat nilai KSP. Makanya ada istilah di ujungnya larutan jenuh, tepat batas maksimum pelarut itu dalam melarutkan pelarut. Kalau dia udah lebih, berarti dia akan mengendap. Nah, istilah sederhananya apakah dia mengendap atau larut? Nah, itu bedanya. Maka ditentukan dalam KSP ya. Ini. Nah, apa yang mempengaruhi? Pertama, jenis pelarut ya. Biasanya kelihatan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jenis pelarut. Apakah dia pelarut polar atau non polar ya. Dalam kimia itu ada 2 pelarut, polar, semipolar, dan non polar ya. Air itu disebut pelarut polar ya. Nah, pelarut polar sangat mudah menemukan senyawa yang bersifat polar juga. Begitu juga yang non polar. Contohnya apa? Contohnya bensin ya, minyak dan sebagainya itu senyawa non polar ya. Kalau semipolar itu seperti alkohol, ester itu semipolar. Dia bisa menemukan senyawa polar dan non polar ya. Kemudian apa lagi jenis pelarut? Yaitu suhu ya. Coba kita dalam kehidupan sehari. Kalau misalnya mana yang lebih cepat, misalnya kita membuat larutan gula ya. Pasti lebih cepat gula itu larut pada suhu yang panas atau kondisi yang panas, pada suhu yang tinggi ya.
dibandingkan air di dingin. Nah, itu apanya. Jadi yang memperbesar kelarutan itu jenis berlarut, suhu, ya. Oke. Nah, gimana ini apanya? Antara apakah zat itu bisa larut atau tidak, di sini konsep. Jika hasil kali ion-ion lebih kecil atau sama dibandingkan KSP, hasil kali ion-ionnya, misalnya ada suatu larutan, ada nilai KSP-nya. Kemudian, coba kita bandingkan dengan hasil kali ion-ion. Jika lebih kecil, maka larutan itu akanlah larut, ya. Nah, jika hasil kali ion-ionnya lebih besar dari nilai KSP, maka dia mengendap. Nah, itu yang saya bilang tadi, apakah suatu zat bisa larut atau tidak, ya, bisa larut atau dia mengendap, bisa kita lihat dari nilai KSP-nya, ya. Ini fungsinya, gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam skala besar kan kayak orang-orang apa itu, dalam industri dan sebagainya kan dia harus tidak mungkin dia coba dilakukan coba tambah nah, mungkin harus ada yang pasti, makanya menghitungnya seperti itu. Kalau beli ton satu zatnya gimana kan? Nah, kalau dalam gram boleh lah. Kalau dalam skala besar kan tak bisa kita apa, makanya menghitungnya seperti itu. Makanya kita tentukan dulu senyawanya, kita hitung berapa ionnya, dan kita bandingkan dengan nilai KSP. Lalu tepat tuh, berapa pelarut yang kita tambahkan. Oke, terakhir dari larutan, ya. Dari larutan, sifat-sifat koligatif larutan, ya. Yang kalau sifat koligatif larutan ini dia tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, ya. Jadi tergantung pada limpahnya, tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmosis, ya. Artinya tergantung pada partikelnya, tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya, ya. Terus yang disebut sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Sifat yang larutan yang bergantung, sifat-sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel, ya. Nah, zat terlarut, tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Apa itu? Pertama tekanan uap, kedua kena titik didih, ketiga titik beku, dan nah, ini hubungannya ke konsentrasi atau molaritas secara menentukan. Oke. Pertama, penurunan tekanan uap. Jadi uap yang pertama tadi, ya, penurunan tekanan uap. Ini delta P. P itu kan tekanan, ya. X kemarin apa? Konsentrasi dalam larutan. Bagaimana cara penurunan? Penurunan itu kan ada dari dan K, ada jarak, ya, maka ada delta itu. Nah, dia penurunan. Kenaikan juga harus ada delta, penurunan kan ada dari titik A ke titik B, itu kan jarak tuh. Nah, kalau atau penurunan atau kenaikan maka disebut delta. Kalau penurunan tekanan uap delta P, penurunan titik didih apa titik T, ya. Itu kenaikan titik didih delta T, delta P sama dengan fraksi mol dikali tekanan uap pelarut. Gitu. Bagaimana cara menghitungnya? Mol zat kalau fraksi kan mol zat terlarut dikali mol seluruh zat baru dikali tekanan uap pelarut, ya. Begitu juga dengan penurunan titik beku, yaitu KF, ya.
Nah, dikali konsentrasi juga, tapi di sini konsentrasinya molaritas kali tetapannya. Begitu juga kenaikan titik didih dan tekanan osmosis ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Mana soal? Ada pertanyaan? Yang tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke ya. Itu poin-poin dari larutan dari kemarin itu berapa banyak? Anda harus apa ya? Mulai dari apa itu larutan, apa lagi itu? Udah banyak kan pertemuan sebelumnya udah saya kasih ya tentang larutan juga tuh. Klasifikasi larutan, konsentrasi larutan ya, sampai ke pH, garam, buffer, dan sampai ke terakhir ya, sifat koligatif larutan ya. Kira-kira ada pertanyaan dari tentang topik larutan ya, walaupun secara singkat-singkat ya, tetapi gini ya, saya mengharapkan poin-poin itu Anda paham ya, tidak menghafal lagi ya. Konsepnya ya, biasanya buffer apa itu? Kelarutan dan hasil kelarutan apa itu? KSP itu. Apa tujuannya kita belajar itu? Kalau pH kan tidak banyak ya. Dalam sebagai indikator atau parameter, baik itu air, tanah, dan sebagainya itu dalam kehidupannya. Kalau konsentrasi, yaitu kan kandungan itu. Nah, berapa kadar? Nah, itu disebut konsentrasi. Jadi orang bilang, ini berapa kadarnya nih? Misalnya ada satu larutan, ada zat di dalamnya. Berapa kadar? Itu bertanya berapa kandungannya, berapa konsentrasi yang ada dalam. Karena larutan ini dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, banyak digunakan itu. Makanya apalagi tentang kalau pH itu kalau garam dan hidrolisis tadi itu harus saling terkait. Kemudian ada lagi kalau yang di apa ini dinotkan larutan elektrolit. Kalau kita lihat dari segi klasifikasi larutan berdasarkan arus listrik ya. Oke, itu ulasan saya dari larutan. Untuk pengembangannya bisa Anda baca di Pogel itu lengkap ya. Kimia dasar chemistry Pogel ya. Oke, sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Coba saya soalnya ya.